Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Khazanah kembali menyajikan kepada Anda embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya Khazanah Islam. Walaupun tak ada satu orang pun di muka bumi yang tahu dengan pasti kapan terjadinya hari kiamat, namun Allah yang Maha Pengasih melalui sabda Rasulnya memberikan kita tanda-tanda yang menjadi isyarat semakin dekatnya hari kiamat, berupa tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Dari tanda-tanda kecil kiamat yang sangat banyak jumlahnya itu, para ulama melihat tanda-tanda kiamat kecil yang sifatnya hanya terjadi sekali, semuanya telah lama terjadi. Misalnya diutusnya Nabi Muhammad SAW, terbelahnya bulan, keluarnya api besar di Madinah, dan lain sebagainya. Namun masih ada tanda-tanda kiamat kecil yang masih terus berlangsung, bahkan hingga kini, dan terus terjadi hingga kiamat terjadi. Tanda-tanda ini kian hari kian bertambah intensitasnya. Tanda-tanda semacam ini banyak sekali, misalnya fenomena gedung pencakar langit di Dubai dan kota-kota metropolitan di Jazirah Arab. Kemudian fenomena munculnya para pendusta yang mengaku sebagai nabi. Peperangan antar negara dan kelompok, hilangnya sifat amanah, kesemuanya tak hanya sekali terjadi, namun berulang kali. Tapi masih ada tanda-tanda kecil lain yang belum terjadi, seperti perubahan fenomena alam, misalnya membesarnya hilal atau bulan sabit. Umat akhir zaman kelak akan menyaksikan fenomena alam yang tidak biasa ini. Bulan sabit terlihat lebih besar dari biasanya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Di antara tanda kiamat adalah, pertama, terlihatnya hilal dengan sangat jelas, karena lebih besar daripada yang seharusnya, sehingga dikatakan pada waktu itu, ini sudah tanggal 2. Kedua, dijadikannya masjid sebagai jalan tempat orang melintas. Dan ketiga, maraknya kematian mendadak. Hadis riwayat Tabarani. Setelah tanda-tanda kecil telah bermunculan, maka akan muncul tanda besar. Pada masa ini, sebagian ulama menyebutkan bahwa masa ini adalah masa transisi antara tanda kiamat kecil ke tanda kiamat besar. Di antaranya munculnya binatang buas dan benda mati yang dapat berbicara. Dahulu pada masa Nabi memang pernah terjadi. Ada seekor serigala yang menangkap seekor domba. Si penggembala domba itu pun mengejarnya dan berhasil merebut domba miliknya. Setelah kehilangan tangkapan, serigala itu pun duduk bertumpu pada ekornya dan berbicara kepada sang penggembala. Tidakkah kamu takut kepada Allah? Kau telah merampas rezeki yang Allah berikan kepadaku. Mendengar serigala itu dapat berbicara, penggembala itu lantas berkata, aduhai terkejutnya diriku. Ada serigala yang duduk sambil bicara kepadaku, sama seperti manusia. Serigala itu lantas kembali menyahut, maukah aku kabarkan kepadamu yang lebih aneh dari itu? Yaitu Muhammad yang berada di Yasrib. Beliau biasa mengabarkan kepada manusia perihal berita umat-umat terdahulu. Setelah mendapat informasi tersebut, si penggembala menggiring dombanya hingga masuk ke kota Madinah. Ia lantas membawanya ke salah satu sudut kota Madinah. Setelah itu ia menemui Rasulullah SAW dan mengabarkan kejadian yang baru saja dialami tersebut. Setelah mendengar apa yang dikisahkan sang penggembala, Rasulullah tidak langsung memberikan jawaban. Namun beliau terlebih dahulu memerintahkan salah seorang sahabatnya yang lain untuk mengumandangkan azan, karena waktu sholat telah masuk. Seusai menunaikan sholat, beliau keluar seraya berkata kepada si penggembala, ceritakanlah pada mereka tentang apa yang telah kamu alami. Maka ia pun menuturkan kisahnya kembali di hadapan para sahabat yang lain. Lantas setelah itu Rasulullah SAW bersabda, iya benar, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kiamat tidak akan terjadi hingga binatang buas dapat berbicara kepada manusia, sebelum cambuk dan tali sandal seseorang bercerita kepadanya. Bahkan pahanya dapat mengabarkan kepadanya tentang apa yang dikatakan istrinya setelah bepergian. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Peristiwa ini memang sebuah perkara di luar kebiasaan. Sebagaimana nanti di akhirat, anggota badan kita menjadi saksi bagi dirinya sendiri. Allah Ta'ala berfirman, pada hari ini kami tutup mulut mereka
Dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Al-Quran Surah Yasin ayat 65. Atau bisa jadi apa yang dikabarkan beliau itu merupakan prestasi yang dicapai manusia, sehingga mereka dapat memahami bahasa hewan dan bisa membuat benda mati dapat berbicara sebagaimana radio dan televisi. Wallahu a'lam. Pemirsa Khazanah, tanda lain dekatnya hari kiamat seperti yang dikabarkan Nabi SAW kepada umatnya adalah waktu terasa singkat. Setahun terasa hanya beberapa bulan saja, sebulan terasa seperti seminggu, sehari terasa hanya beberapa jam saja. Kondisi yang demikian ini sangat dirasakan oleh semua orang pada saat ini. Seringkali kita dengar orang berkata, baru kemarin hari Jumat, sekarang udah Jumat lagi. Tidak terasa baru kemarin anak-anak masih kecil, sekarang sudah pada besar. Waktu sekarang terasa sangat singkat. Fenomena semacam inilah yang dikabarkan Nabi SAW pada kita 14 abad silam. Tidak akan tiba hari kiamat hingga zaman berdekatan. Setahun bagaikan sebulan, sebulan bagaikan sepekan, sepekan bagaikan sehari, sehari bagaikan sejam, dan sejam bagaikan terbakarnya pelepah pohon kurma. Hadis riwayat Ahmad. Dulu saat manusia belum merasakan cepatnya perjalanan waktu, para ulama memaknai hadis ini dengan makna yang berbeda. Cepatnya perjalanan waktu dimaknai dengan keberkahan waktu. Tapi fakta yang kita rasakan saat ini justru menunjukkan bahwa makna lahir dari hadis tersebut lebih relevan. Cendekiawan Muslim Harun Yahya mengungkapkan, saat ini waktu memang terasa berputar lebih cepat. Perjalanan yang dulu berlangsung beberapa bulan, kini dapat dilakukan dalam beberapa jam, dengan perbandingan yang lebih aman, lebih mudah, dan format yang lebih nyaman. Tak cuma itu, komunikasi yang dulu membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk menjangkau wilayah antar benua, saat ini dapat dilakukan hanya dalam hitungan detik, melalui internet dan teknologi komunikasi lainnya. Selain itu, tugas sehari-hari seperti membersihkan, memasak, penitipan anak, pemeliharaan, dan belanja tidak lagi mengambil terlalu banyak waktu dengan menggunakan perangkat elektronik yang canggih. Pertanda akhir zaman yang telah disebut Rasulullah SAW itu secara ilmiah telah terbukti. Waktu semakin singkat. Menurut Harun Yahya, di ruang di antara permukaan bumi dan ionosfer konduktif terdapat getaran alami. Frekuensi mendasar ini yang juga dikenal sebagai detak jantung dunia. Inilah yang kemudian dikenal dengan resonansi Schumann. Karena telah diramalkan secara matematis oleh fisikawan Jerman Winfried R. Schumann pada tahun 1952. Resonansi Schumann sangat penting karena membungkus bumi. Dengan demikian terus menjaga alam dan semua bentuk kehidupan di bawah efeknya. Hal ini secara terus-menerus diukur oleh pusat penelitian fisika terkemuka di dunia. Pada 1950, resonansi Schumann diukur pada skala 7,8 Hz. Nilai ini dianggap tetap konstan. Sistem komunikasi global militer ini didirikan di atas frekuensi ini. Namun pada 1980-an terjadi perubahan tiba-tiba. Sebab pada tahun itu, resonansi Schumann diukur di atas 11 Hz. Laporan terbaru telah mengungkapkan bahwa angka ini bahkan akan meningkat lagi. Perubahan dalam resonansi Schumann, frekuensi menunjukkan mempercepat waktu. Dengan demikian, waktu 24 jam dalam sehari terasa seperti 16 jam atau bahkan kurang. Sampai saat ini ilmu pengetahuan tidak mampu menjelaskan mengapa angka ini mengalami kenaikan atau faktor yang menyebabkannya meningkat. Waktu yang berjalan terasa lebih cepat inilah yang kita rasakan saat ini. Akhir pekan datang dalam waktu singkat. Apakah akhir pekan datang begitu cepat di masa lalu? Sekarang hari berakhir dalam sekejap. Satu kali tidur untuk sementara waktu untuk 7 atau 8 jam, kemudian terbangun, sarapan, dan malam datang dan hari berakhir. Orang pergi bekerja, dan dalam waktu singkat kembali ke rumah dan tidur, seakan-akan kita tidak lagi punya waktu untuk bernafas. Dengan makin singkatnya waktu,
pertanda akhir zaman yang diramalkan oleh Nabi SAW terbukti secara ilmiah saat ini. Bumi semakin dipersiapkan untuk hari kiamat, dan oleh kehendak Allah, pertanda yang diisyaratkan terjadi secara berturut-turut. Pemirsa Khazanah, tanda lain semakin dekatnya kiamat adalah banyak pemimpin yang zalim. Rasulullah SAW mengabarkan, akan muncul di akhir zaman sejumlah pemimpin yang zalim, para menteri yang fasik, hakim yang berkhianat, dan para ahli agama yang pendusta. Barang siapa yang mengalami masa tersebut, hendaklah ia tidak menjadi pengumpul harta, penanggung jawab sesuatu, atau pasukan keamanan bagi mereka. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Rasulullah SAW pernah mengingatkan kita untuk tidak menjadi bagian dari penguasa yang zalim, karena betapa banyak orang yang awalnya lurus, kemudian saat telah menjadi seorang pejabat, ia tergoda dengan harta, hingga berani menyalahgunakan amanah kekuasaannya. Ini adalah salah satu tanda kiamat yang telah terjadi sejak dahulu hingga saat ini. Bahkan hal ini sudah terjadi sejak dini. Setelah wafatnya Nabi dan 4 Khulafaur Rasyidin, muncul seorang penguasa yang sangat lalim bernama Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Makkah pernah dikepung oleh pasukan Hajjaj bin Yusuf karena dijadikan tempat berlindung kelompok Ibnu Zubair yang dituduh memberontak pada kekuasaan Bani Umayyah. Selama 8 bulan, Masjidil Haram diserang dengan bola api yang dilempar dengan ketapel besar. Kaum muslim merintih, Ka'bah bahkan sempat terbakar karena dahsyatnya serangan Al-Hajjaj terhadap Ka'bah. Saat terjadinya kekacauan seperti ini, tidak ada yang bisa diharapkan selain munculnya para ulama yang mampu memberikan nasihat kepada penguasa yang zalim dan memberi bimbingan pada umat. Namun pada akhir zaman, Allah akan mencabut ilmu agama dengan mewafatkan para ulama. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha suatu ketika pernah menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu secara langsung dari para hambanya, tapi akan mencabut ilmu dengan cara mencabut nyawa para ulama, sehingga saat tidak lagi tersisa seorang pun yang berilmu, orang akan mengangkat para pemimpin yang bodoh. Ketika mereka akan ditanya tentang sesuatu, mereka akan berfatwa tanpa ilmu. Akhirnya mereka sesat dan menyesatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pemirsa Khazanah, tanda kiamat lain yang sudah menjadi fenomena di masyarakat muslim adalah munculnya Ruwaibidah. Apa itu? Rasul SAW bersabda, akan datang pada manusia masa-masa yang penuh dengan pengkhianatan. Pada saat itu pendusta dipercaya sementara yang jujur dianggap berdusta. Pengkhianat dipercaya sementara yang amanat dianggap khianat. Dan Ar-Ruwaibidah pun ikut serta angkat bicara. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Kemudian beliau ditanya, siapakah Ruwaibidah? Beliau menjawab, orang kerdil, hina, dan tidak mengerti bagaimana mengurus orang banyak. Rasulullah SAW juga memberikan kabar bahwa menjelang hari kiamat, standar yang digunakan dalam menilai seseorang akan mengalami penyimpangan. Fenomena ini sangat mudah kita jumpai pada masa sekarang ini. Perkataan pendusta akan diterima dan ucapan orang yang jujur justru ditolak. Pengkhianat dipercaya menjaga harta dan kehormatan, sementara yang amanah justru disangkakan dan dianggap berkhianat. Bahkan orang-orang bodoh bicara tentang hal yang krusial yang menyangkut hajat hidup orang banyak, sehingga mereka pun memberikan pandangan keliru dan menyimpang. Apa yang dikabarkan Rasul SAW begitu banyak terjadi di sekitar kita. Zaman penuh tipuan, tipuan dalam bentuk material dan tipuan dalam bentuk pemikiran. Orang yang benar akan disingkirkan, dan orang yang khianat serta fasik akan disanjung dan dibesar-besarkan. Orang yang benar tidak diberikan ruang untuk menyampaikan kebenaran yang dibolehkan berbicara. Sebaliknya,
orang-orang yang tidak amanah selalu tampil untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. Fakta inilah yang menyadarkan kita, zaman yang dikabarkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu kini telah di depan mata kita. Pemirsa khazanah, di antara tanda kiamat kecil yang dikabarkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada kita adalah jika budak wanita melahirkan tuannya. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau melihat budak perempuan melahirkan tuannya, melihat para penggembala kambing berlomba-lomba meninggikan bangunan, melihat orang-orang yang tidak beralas kaki, kelaparan, dan miskin menjadi pemimpin, maka itulah sebagian dari tanda-tanda kiamat." Hadis riwayat Muslim. Apa maksudnya? Para ulama banyak berbeda pendapat dalam memaknai hadis ini. Imam Nawawi misalnya, ia menjelaskan bahwa maksud budak wanita melahirkan tuannya adalah jika seorang laki-laki memiliki budak wanita, lalu berhubungan dengannya, dan budak itu melahirkan anak. Anak tersebut kemudian berstatus sebagai tuannya. Pendapat Imam Nawawi ini mewakili pendapat mayoritas ulama. Makna kedua, orang kaya menjual budak yang telah melahirkan anak darinya, selang beberapa tahun setelahnya, sang anak yang telah tumbuh dewasa membeli budak tersebut, hingga jadilah wanita yang sebenarnya adalah ibunya itu menjadi budak sang anak. Makna ketiga, sebagian ulama menjelaskan bahwa kalimat budak wanita melahirkan tuannya adalah kalimat kiasan. Makna sesungguhnya adalah ketika orang-orang sudah tak lagi berbakti kepada ibunya, tidak menghormati ibunya, tidak memuliakan ibunya. Yang terjadi justru sebaliknya, anak menyuruh-nyuruh ibunya, anak memperlakukan ibunya seperti pembantu, seperti budak, diperintah dan disuruh-suruh, diperintah melakukan pekerjaan rumah tangga semau anaknya, menyuruhnya mengerjakan pekerjaan dapur dan sumur, mencuci, menyetrika, membersihkan rumah, memasak, dan sejumlah aktivitas yang tak pantas diberikan kepada sang ibu. Apapun makna yang benar, namun faktanya beberapa pemaknaan itu sudah banyak yang terjadi di zaman kita ini. Sungguh saat ini tidak sedikit terjadi, ibu diperlakukan seperti pembantu oleh anaknya sendiri, sehingga sang ibu hanya meneteskan air mata menahan derita saat dirinya diperlakukan seperti pembantu oleh anaknya sendiri. Padahal, ibu adalah orang yang paling berhak atas anak-anaknya. Bukan hanya berhak dimuliakan, dihormati dan ditaati, bahkan kebaikannya tak bisa ditebus, meski seluruh dunia dipersembahkan oleh sang anak kepadanya. Inilah peristiwa-peristiwa tanda kiamat yang telah terjadi dan terus akan terjadi. Namun ada sebuah peristiwa yang belum terjadi, dan hal itu akan menandai semakin dekatnya kiamat, yaitu peristiwa bencana ditenggelamkannya sebuah pasukan di dekat Madinah. Pemirsa khazanah, peristiwa yang bakal terjadi sekaligus menandai dekatnya kiamat adalah peringatan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelak di akhir zaman akan terjadi bencana khasab, lenyap ditelan bumi, qazf, pelemparan batu, dan mask, perubahan bentuk manusia yang berada dalam sebuah kaum. Semua itu terjadi karena perbuatan dosa dan kemaksiatan yang mereka lakukan secara terang-terangan, seperti minum khamar, perzinahan, riba, liwat, atau pernikahan sesama jenis, dan berbagai perbuatan dosa lainnya menjadi suatu yang biasa. Hal ini berarti akan terjadi pergeseran nilai di kalangan kaum muslim, yaitu zina, minum khamar, ketertarikan sesama jenis akan dianggap biasa, padahal merupakan dosa besar. Mereka telah sampai pada tahap menghalalkan yang Allah haramkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di akhir zaman nanti terjadi penenggelaman ke dalam bumi, pelemparan dengan batu, dan pengubahan bentuk, yaitu ketika alat musik dan para penyanyi wanita merajalela, dan khamar telah dianggap halal. Hadis riwayat Tabrani. Salah satu penenggelaman dahsyat yang telah akan terjadi menjelang kiamat adalah penenggelaman terhadap sebuah pasukan yang berada di dekat daerah Madinah. Aku mendengar Rasulullah SAW berkhutbah di atas mimbar.
Wahai semua orang, jika kalian mendengar sebuah pasukan ditenggelamkan di dekat daerah Madinah ini, maka sungguh kiamat telah tiba. Hadis riwayat Ahmad. Secara lebih spesifik lagi, Rasulullah pernah memberitahu salah seorang sahabat beliau, Anas radhiyallahu anhu, bahwa kelak di akhir zaman, wilayah Basrah akan menjadi lokasi terjadinya penenggelaman, pelemparan, dan perubahan. Orang-orang yang beriman yang berada di sekitar wilayah tersebut di kala itu diperintahkan oleh Rasulullah untuk menjauhi daerah-daerah yang mengandung garam, dermaga kapal, kebun-kebun kurma, pasar-pasar, juga menjauhi pintu-pintu para penguasa. Lantas berpindah ke wilayah pegunungan agar mereka terhindar dari bencana tersebut. Rasulullah SAW mengatakan kepada Anas radhiyallahu anhu, "Wahai Anas, sesungguhnya manusia akan tinggal di berbagai kota. Di antara kota yang mereka tempati adalah kota yang bernama Basrah. Jika kamu singgah atau masuk kota itu, maka jauhilah daerah-daerah yang memiliki kandungan garam, tempat-tempat yang digunakan untuk melabuhkan perahu, perkebunan kurma, pasar-pasar, dan pintu-pintu penguasa. Hendaklah kamu tinggal di daerah pegunungannya, karena di tempat tersebut akan terjadi penenggelaman ke dalam bumi, pelemparan dengan batu-batu, dan gempa besar. Juga satu kaum yang bermalam dan pagi harinya mereka berubah menjadi kera dan babi." Hadis riwayat Abu Daud. Rasulullah SAW telah mewasiatkan pada umatnya bagaimana menghadapi akhir zaman. Seperti yang diwasiatkan pada Abdullah bin Amr, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Bagaimana denganmu jika kamu berada di tengah kekacauan, janji-janji dan amanat mereka abaikan, kemudian mereka berselisih seperti ini?" Lalu beliau menyilangkan antara jari-jari. Abdullah bin Amr bertanya, "Lalu dengan apa engkau menyuruhku?" Beliau menjawab, "Jagalah rumah, keluargamu, lidahmu, dan lakukanlah apa yang kamu tahu, dan tinggalkan yang mungkar, serta berhati-hatilah dengan urusanmu sendiri, lalu tinggalkanlah perkara yang umum." Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i. Dalam riwayat lain, Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu an bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah setelah kebaikan akan datang kejahatan?" Beliau menjawab, "Ya, banyak penyeru yang mengajak ke pintu jahanam. Maka barang siapa yang mengikutinya, mereka akan dilemparkan ke dalamnya." Huzaifah bertanya, "Sifatkanlah mereka itu kepada kita." Beliau SAW berkata, "Mereka dari golongan kita dan berbicara dengan bahasa kita." Huzaifah pun bertanya, "Lalu apa yang kau perintahkan pada kami saat aku melihatnya?" Beliau SAW menjawab, "Berpeganglah pada jamaah muslimin dan imam mereka." Huzaifah kembali bertanya, "Jika tidak ada jamaah dan imam?" Beliau SAW menjawab, "Jauhilah semua kelompok itu, meskipun akar pohon melilitmu hingga maut menjemputmu, dan engkau tetap seperti itu." Hadis riwayat Muslim. Nah, pemirsa Khazanah, sampai di sini perjumpaan kita pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keteguhan iman pada kita. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menerima taubat hambanya, diberi waktu